Baik, selamat sore Ibu dosen dan teman-teman. Di sini saya atas nama Ina M. Kasepatu dengan MPM 33220104 akan mempresentasikan hasil PPT UTS Ekologi Hewan saya. Baik, langsung saja. Di sini yang pertama itu pengertian ekologi hewan. Jadi pengertian ekologi hewan itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ruang lingkup ekologi itu terbagi atas 6 bagian. Yang pertama itu individu, yang kedua populasi, 3 komunitas, keempat itu ekosistem, yang kelima itu biosfer, dan yang keenam itu lanskap. Baik, jadi di sini pengertian individu adalah satuan organisme dari setiap jenis atau spesies tertentu pada suatu lingkungan. Contoh individu adalah seorang manusia, seekor hewan, seekor burung, dan lain sebagainya. Yang kedua itu populasi. Jadi pengertian populasi adalah suatu kelompok dari individu-individu sejenis yang berada di suatu tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Contoh dari populasi adalah populasi manusia, populasi burung, populasi rumput, dan masih banyak lagi populasi lainnya. Yang ketiga itu pengertian komunitas. Jadi pengertian komunitas adalah suatu kelompok makhluk hidup yang terdiri atas beberapa populasi dan saling melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya pada suatu tempat dan waktu tertentu. Contoh komunitas misalnya komunitas padang rumput. Komunitas padang rumput terdapat populasi rumput, populasi belalang, populasi burung, populasi ular, dan populasi lainnya. Yang berikut itu pengertian ekosistem. Jadi pengertian ekosistem adalah suatu kondisi terjadinya hubungan timbal balik dan hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contoh seperti ekosistem hutan dan ekosistem air laut. Yang berikut itu pengertian biosfer. Jadi pengertian biosfer adalah tingkatan organisasi biologi yang paling besar di dalamnya. Terdapat semua kehidupan yang ada di bumi. Di dalam biosfer terdapat pula interaksi antara lingkungan fisik maupun keseluruhannya. Yang keenam itu pengertian ekologi lanskap fokus. Terhadap faktor yang mengendalikan pertukaran energi, materi, dan organis dalam suatu ekosistem. Yang berikut itu manfaat ekologi. Jadi di sini manfaat ekologi itu ada 6. Yang pertama itu mengenal keanekaragaman hayati. Yang kedua itu mengenal perilaku makhluk hidup. Yang ketiga itu mengetahui peran manusia terhadap lingkungan. Yang keempat itu pemetaan konsumsi pangan. Yang kelima itu solusi masalah pertanian. Dan yang keenam itu solusi masalah kesehatan. Baik, jadi yang berikut itu kisaran toleransi dan faktor pembatas. Di sini kisaran toleransi dan faktor pembatas itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu hukum minimum living. Yang kedua itu hukum toleransi Selford. Dan yang ketiga itu konsep gabungan faktor pembatas. Jadi pengertian dari hukum minimum living yaitu merupakan suatu alat konseptual utama bagi para ahli ekologi fisiologik. Hukum minimum living dapat dinyatakan sebagai berikut. Agihan suatu spesies akan terkendalikan oleh faktor lingkungan dengan kisaran adaptabilitas yang paling sempit. Yang kedua itu pengertian hukum toleransi Selford. Dengan mengetahui kisaran toleransi suatu organisme
dapat diketahui keberadaan dan penyebaran organisme tersebut. Suatu makhluk memiliki minimum dan maksimum ekologik, yaitu suatu kisaran yang disebut batas-batas toleransi. Yang ketiga itu pengertian konsep gabungan faktor pembatas. Jadi, pengertian konsep gabungan faktor pembatas dapat diartikan sebagai keadaan yang mendekati atau melampaui ambang batas toleransi suatu kondisi. Faktor pembatas suatu organisme mencakup kisaran minimum atau maksimum dari faktor-faktor abiotik suatu ekosistem. Dalam UDUM 1971 dan UDUM 1983 dituliskan beberapa faktor fisik dan faktor kimiawi yang dianggap penting oleh para ahli ekologi. Yaitu yang pertama itu ada suhu. Jadi suhu adalah organisme. Jadi di sini suhu yaitu organisme dapat hidup pada suhu sampai 300 Celcius. Akan tetapi kebanyakan organisme hanya akan hidup pada kisaran suhu yang lebih sempit. Yang kedua itu ada cahaya. Secara objektif, kualitas cahaya, panjang gelombang atau warna, intensitas cahaya energi sesungguhnya yang terukur dalam satuan gram kalori. Yang ketiga itu ada air. Jadi air merupakan suatu faktor pembatas di dalam suatu lingkungan daratan. Yang keempat itu ada curah hujan. Di sini curah hujan ditentukan sebagian besar oleh geografi dan pola gerakan udara atau sistem cuaca. Yang kelima itu ada lengas. Lengas menggambarkan jumlah uap air yang ada di dalam udara. Yang berikut itu ada respon dasar hewan. Jadi adaptasi struktur dan fungsi pola perilaku hewan. Hewan dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dengan cara memodifikasi struktur, fungsi, dan pola perilaku mereka. Yang pertama itu ada adaptasi perilaku. Yang kedua, adaptasi morfologi. Yang ketiga itu adaptasi fisiologi. Jadi di sini yang pertama itu adaptasi perilaku, yaitu hewan melakukan tindakan untuk bertahan hidup seperti cara bergerak, berkomunikasi, dan kapan aktif atau tidur. Yang kedua, adaptasi morfologi, yaitu hewan memodifikasi anatomi tubuhnya seperti ketajaman paruh, warna bulu, insang ikan, dan sisik reptil. Yang ketiga, adaptasi fisiologi, yaitu hewan memodifikasi fisiologi tubuhnya. Adaptasi berfungsi untuk membantu hewan bertahan hidup di berbagai kondisi dan perubahan lingkungan. Perilaku hewan merupakan respon terhadap stimulus di sekitarnya. Respon tersebut berbeda-beda karena setiap individu memiliki kemampuan berbeda-beda dalam menanggapinya. Adaptasi adalah cara organisme dalam mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Organisme yang bisa beradaptasi terhadap lingkungan mampu untuk memperoleh air, udara, dan nutrisi. Jadi di sini yang ada dua adaptasi. Yang pertama itu adaptasi fisiologi dan adaptasi morfologi. Jadi adaptasi fisiologi adalah penyesuaian yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang menyebabkan adanya penyesuaian pada alat-alat tubuh untuk mempertahankan hidup dengan baik. Yang kedua itu adaptasi morfologi. Jadi adaptasi morfologi adalah penyesuaian pada organ tubuh yang disesuaikan dengan kebutuhan organisme tubuh. Contohnya, berbagai jenis ikan dan mamalia yang hidup di lautan. Adaptasi struktural mengangkut seluruh aspek hidup hewan. Misal,
pada insekta dan tipe paru pada burung sesuai dengan jenis makanannya. Yang berikut itu berbagai adaptasi struktur tubuh saling mendukung untuk melakukan sesuatu fungsi hidup. Misal pada burung karnivora memiliki paru yang kokoh dan tajam, penglihatan yang tajam, daya terbang yang baik, dan kaki bercakar kuat. Yang berikut itu ada autotom adalah teknik bertahan hidup dengan cara mengorbankan salah satu bagian tubuh. Rayap membutuhkan bantuan makhluk hidup lainnya, yaitu untuk mencerna kayu yang ada di dalam usus rayap. Tanpa fletage, rayap tidak akan mampu mencerna kayu yang masuk di dalam tubuhnya. Yang berikut itu habitat perairan dan daratan. Jadi bumi kita dihuni oleh berbagai makhluk hidup yang menakjubkan. Keanekaragaman hayati ini terbagi dalam berbagai habitat yang dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu habitat perairan dan habitat daratan. Yang pertama itu habitat perairan. Jadi habitat perairan adalah lingkungan yang dihuni oleh makhluk hidup di dalam air seperti kolam, danau, laut, dan sungai. Habitat perairan meliputi semua wilayah yang terendam air, baik air tawar maupun air asin. Air tawar adalah air yang memiliki konsentrasi garam terlarut yang rendah sehingga tidak asin. Contohnya sungai, danau, rawa, dan mata air. Sedangkan air asin adalah air yang lebih dikenal dengan air laut. Contoh organisme di habitat perairan, yang pertama itu ikan. Ada ikan salmon, ikan hiu. Yang kedua itu mamalia laut, yaitu paus, lumba-lumba. Yang ketiga itu invertebrata, yaitu udang dan kerang. Yang kedua itu keanekaragaman hayati di habitat daratan. Jadi habitat daratan dihuni oleh berbagai macam makhluk hidup seperti mamalia, burung, reptil, amfibi, serangga, dan tumbuhan. Upaya pelestarian habitat perairan dan darat. Upaya pelestarian habitat perairan dan daratan sangat penting untuk menjaga keanekaragaman hayati dan kelestarian lingkungan. Pentingnya habitat perairan daratan. Jadi, habitat perairan dan daratan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menyediakan sumber daya bagi manusia. Ancaman terhadap habitat perairan dan daratan. Jadi, habitat perairan dan daratan menghadapi berbagai ancaman seperti populasi, kerusakan habitat, dan perubahan iklim. Habitat perairan dan daratan merupakan bagian penting dalam ekosistem bumi yang menampung keanekaragaman hayati yang menakjubkan. Kita harus menjaga dan melestarikan habitat ini untuk generasi yang mendatang. Yang berikutnya itu ada klasifikasi habitat dalam waktu dan ruang, relung ekologi. Pengertian klasifikasi habitat dalam ruang dan dalam waktu dan ruang, relung ekologi, yaitu yang pertama itu habitat. Habitat adalah tempat tinggal organisme, menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Relung ekologi yaitu peran dan posisi suatu spesies dalam ekosistem.
termasuk sumber daya yang digunakan, interaksi dengan spesies lain, dan kondisi lingkungan yang dibutuhkan. Klasifikasi habitat yaitu membagi habitat berdasarkan karakteristik fisik, kimia, dan biologisnya. Jadi di sini yang pertama yaitu suksesi ekologis. Jadi suksesi ekologis yaitu perubahan bertahap dalam komunitas organisme di suatu habitat seiring waktu. Yang kedua itu primer. Primer adalah dimulai di area yang belum pernah dihuni sebelumnya, misalnya bantuan vulkanik. Yang ketiga itu suksesi sekunder. Jadi di sini suksesi sekunder adalah dimulai di area yang telah terganggu, misalnya kebakaran hutan. Yang berikut itu relung ekologi. Relung ekologi yang pertama yaitu relung fundamental. Jadi relung fundamental yaitu rentang kondisi lingkungan yang memungkinkan suatu spesies yang bertahan hidup dan berkembang biak. Yang kedua itu relung realisasi. Jadi di sini relung realisasi yaitu rentang kondisi lingkungan yang sebenarnya digunakan oleh suatu spesies dalam ekosistem. Yang ketiga, kompetisi. Kompetisi adalah interaksi antara spesies yang bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama. Yang keempat, contoh burung kolibri memiliki relung fundamental yang luas, tetapi relung realisasinya dibatasi oleh persaingan dengan spesies burung kolibri lainnya. Yang terakhir itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi relung ekologi. Jadi di sini ada 3 faktor. Yang pertama itu kondisi lingkungan. Yang kedua itu ada interaksi spesies, dan yang ketiga itu ada adaptasi. Yang pertama kondisi lingkungan. Jadi kondisi lingkungan adalah suhu, kelembapan, cahaya matahari, pH, dan nutrisi. Yang kedua itu interaksi spesies, di mana persaingan, predasi, parasitisme, dan mutualisme. Yang terakhir itu adaptasi, di mana ciri-ciri fisik, fisiologis, dan perilaku yang memungkinkan spesies untuk bertahan hidup dan berkembang biak dalam habitat tertentu. Baik, jadi inilah hasil presentasi PPT saya. Sekian dan terima kasih.